Dah Alamal, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Steffi, Daiva, dan saya sendiri Natasha. Hari ini kami akan membahas mengenai seni rupa kontemporer patung di Nederlanden. Pertama, saya akan membahas pengaruh seni rupa patung di Nederlanden. Yang pertama, pergantian abad membuat adanya perubahan besar yang terjadi di bidang seni liberal dan terapan. Perubahan ini termasuk dalam inovasi seni pahat dan pada abad ke-19 subjek seni pahat terbatas pada tubuh manusia dan hewan. Hal ini diakibatkan oleh seniman yang memiliki cita-cita dan latar belakang yang berbeda dan membuat berbagai perubahan menjadi penghubung yang menarik antara seni di abad ke-19 dan seni modern di abad ke-20. Hingga pada saat patung kehilangan fungsinya sebagai monumen atau dekorasi arsitektur, akhirnya pada abad ke-20 seni pahat muncul dari bayangan seni lukis hingga menjadi katalisator seni rupa modern. Yang kedua, tahun 1910, seni pahat kembali bangkit dari ledakan arsitektur ekspresionis hingga pada pertengahan 1920-an banyak bangunan yang dibangun dengan gaya limpahan pahatan bangunan ekspresionis. Namun, sekitar tahun 1925, seni pahat menjadi seni yang dilakukan secara mandiri karena banyak orang yang melihat kebangkitan patung sangat berkembang pesat pada tahun 1930-an. Selanjutnya, yang ketiga, Belanda bukan negara untuk gambar. Hal ini merupakan kebijakan dari pameran Kunstmuseum Den Haag. Sejak tahun 1930-an, museum di Den Haag ini telah menyelenggarakan pameran terkemuka di bidang patung modern, seperti pameran besar yang diselenggarakan oleh Auguste Rodin pada tahun 1930, dan Kunstmuseum Den Haag sendiri menghargai salah satu koleksi patung terindah internasional di Belanda. Berikut merupakan contoh karya dari Auguste Rodin. Selanjutnya, ciri-ciri seni rupa kontemporer. Selain kebebasan berekspresi, seni rupa kontemporer pada umumnya menerapkan keberagaman objek maupun penggunaan bahan dan material. Media campurannya seringkali menekankan koeksistensi logis ataupun tidak logis. Artinya, seni dibentuk dapat dengan menurut aslinya atau terlepas dari keadaan realitas. Seni rupa kontemporer melakukan banyak eksperimen dengan menggabungkan material seperti cat, lem, dan pelarut atau zat lain. Media cetak tidak selalu menghasilkan kolase, melainkan teknik artistik. Pameran seni rupa kontemporer sering menampilkan seni instalasi dan jenis-jenis seni media modern seperti fotografi, video, atau seni digital dan elektronik. Seni rupa kontemporer patung dibuat secara ekspresionis yang merepresentasikan hal-hal kehidupan sehari-hari dengan mengekspresikan bentuk, perpaduan warna, dan garis-garis yang kuat. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh dan karya seni rupa patung kontemporer di Nederlanden. Salah satu seniman terkenal mengenai seni rupa patung kontemporer di Nederlanden adalah Cornelis Dam. Cornelis Dam atau Cordam adalah seniman Belanda pasca perang dan kontemporer yang lahir di Delft 26 April 1935. Semasa mudanya, ia sudah belajar memahat, menggambar, dan menempel di taman kanak-kanak. Dan sejak saat itu, ia selalu terus melakukannya. Kemudian, hal tersebut menjadi fokus minat dari Cornelis Dam. Ia mendapatkan pendidikan di Royal Academy of Visual Arts di Den Haag dan TU Delft untuk merancang teknik pahatan. Dari tahun 1950 hingga 1965, ia berprofesi sebagai desainer di Koninklijke Delftse Aardewerkenfabriek atau The Porcelain Fles di Delft. Lalu hingga tahun 1980, ia bekerja di Keramische Ateliers Ruimte di Den Haag. Ia kemudian menjadi guru free modeling di De Vac Delft dari tahun 1988. Lalu pada 29 Juli 2019 di Delft, Cornelis Dam wafat. Baik patung maupun lukisannya memiliki banyak kesamaan. Mereka dicirikan oleh motif geometris, di mana segitiga adalah yang paling penting. Hal ini tercermin dalam karya-karyanya, selalu dalam versi yang berbeda dan dirilis dalam berbagai warna.
Karya pertama yang ditawarkan di lelang adalah kolom abstrak di AAG atau Arts and Antiques Group pada tahun 2019. Kordam juga memiliki galeri bernama The Galerie Annex Atelier yang berlokasi di pusat kota Delft. Beberapa karyanya yang terkenal adalah yang pertama ada Twee Figuren op Paard pada tahun 1965. Kordam telah menciptakan sejumlah karya seni monumental khusus, di mana ia menggabungkan 2 dan 3 dimensi, seperti tableaux keramik dan relief dengan batu bata. Variasi komposisi juga dapat dilihat pada patung berdiri bebas ini. Permukaan patung ini ditutupi dengan pola corehan dan menarik untuk dilihat dari berbagai sisi, ditambah dengan visualisasi penunggang kuda yang ditampilkan dengan cara yang tidak biasa. Awalnya, patung itu berdiri di bak pasir sekolah dasar De Villeval. Kemudian, patung tersebut sering berpindah tempat selama beberapa tahun, hingga akhirnya ditempatkan sementara di pintu masuk Gemeentewerf di Frans Halstraat. Pada musim semi tahun 2020, baru patung ini direlokasi di sudut Molenweg dan Koningenlaan. Karya Kordam selanjutnya ini berjudul Deku dan dibuat pada tahun 1988. Karya ini terbuat dari permukaan datar baja Korten dan kemudian dicat dengan pola titik hitam putih yang mengacu pada sapi. Plastik baja disumbangkan ke Rotterdam pada tahun 1988 sebagai bagian peringatan 75 tahun Asosiasi Perumahan voor het Huisgezin. Kordam telah membuat beberapa plastik baja Korten yang sebanding dengan yang satu ini. Ada 5 varian lainnya, 3 diantaranya dipindahkan ke bundaran di Prince Alexander pada tahun 2018. Semuanya sedikit berbeda dalam bentuk dan dicat dengan warna dan pola yang berbeda. Selanjutnya ada Frauen yang dibuat pada tahun 1968. Karya seni ini diciptakan oleh Kordam untuk pembangunan pusat perbelanjaan Keizerslanden pada tahun 1968. Patung beton ini menunjukkan 3 wanita yang sedang saling berpelukan, dengan gaya khas patung tahun 60-an dan 70-an, di mana patung tersebut terlihat figuratif, namun juga sangat abstrak dan bergaya. Ditambah dengan sedikit detail sehingga menimbulkan beragam imajinasi dan interpretasi dari yang melihat. Karya selanjutnya adalah Zondertitel, yang dibuat pada tahun 1988. Patung ini sama seperti karya Kordam sebelumnya, yaitu Deku, yang terdiri dari 2 permukaan datar baja Korten yang dicat dengan warna biru dan merah. Patung ini juga disumbangkan ke Rotterdam pada tahun 1988 sebagai bagian dari peringatan 75 tahun Asosiasi Perumahan voor het Huisgezin. Dan yang terakhir ada Opvliegende Vogels pada tahun 1996 atau 1998. Patung impresionis abstrak ini terbuat dari perpaduan beton dengan penyimpanan dan potongan marmer di dalamnya. Patung Opvliegende Vogels ini sempat dipindahkan beberapa kali dari tempat asalnya, yaitu di rumah perawatan Villa Skaga di Bernhardstraat di Skagen. Akhirnya, setelah dipugar, patung tersebut dikembalikan ke lokasi semula. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.